Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Ramadhani Watra dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ISLM dalam pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan ISLM merupakan salah satu model penting dalam ekonomi makro yang menjelaskan hubungan antara pasar barang dan pasar uang dalam menentukan tingkat pendapatan nasional dan suku bunga. Melalui model ini, dapat kita pahami bagaimana kebijakan pemerintah dan bank sentral bekerja untuk menjaga kestabilan ekonomi, terutama dalam menghadapi perubahan tingkat konsumsi, investasi, dan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar barang. Pasar barang adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap barang serta jasa dalam suatu perekonomian. Di pasar ini, kegiatan ekonomi terjadi ketika masyarakat membeli barang, perusahaan memproduksi, dan pemerintah melakukan pengeluaran. Keseimbangan di pasar barang terjadi ketika jumlah barang yang dihasilkan sesuai dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Selanjutnya, adapun pengertian pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan uang dengan pihak yang menawarkan uang seperti lembaga keuangan dan bank sentral. Permintaan uang muncul karena masyarakat membutuhkan uang untuk melakukan transaksi dan berjaga-jaga, sedangkan penawaran uang dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Keseimbangan di pasar barang ini digambarkan dengan kurva IS. Kurva ini menunjukkan berbagai kombinasi antara suku bunga dan pendapatan nasional yang membuat pasar barang berada dalam kondisi yang seimbang. Apabila suku bunga turun, biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga investasi dan konsumsi meningkat yang pada akhirnya mendorong naiknya pendapatan nasional. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, investasi berkurang karena pembiayaan pinjaman lebih mahal sehingga aktivitas ekonomi menurun. Dengan demikian, hubungan antara suku bunga dan pendapatan dalam pasar barang bersifat berlawanan arah. Selanjutnya, keseimbangan pasar uang dijelaskan melalui kurva LM. Kurva ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan suku bunga yang menyeimbangkan permintaan serta penawaran uang. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, kebutuhan uang untuk bertransaksi juga bertambah. Jika jumlah uang yang beredar tetap, maka peningkatan permintaan uang tersebut akan mendorong naiknya suku bunga. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, kebutuhan uang berkurang, sehingga suku bunga cenderung turun. Dengan demikian, terdapat hubungan searah antara pendapatan dan suku bunga dalam menyeimbangkan pasar uang. Titik keseimbangan ISLM, keseimbangan perekonomian terjadi pada titik pertemuan antara keseimbangan di pasar barang, dalam hal ini IS, dan keseimbangan di pasar uang, dalam hal ini LM. Titik tersebut menunjukkan kombinasi tingkat pendapatan dan suku bunga yang menyeimbangkan kedua pasar secara bersamaan. Apabila perekonomian berada di titik keseimbangan ini, akan terjadi penyesuaian otomatis. Misalnya, jika permintaan barang melebihi produksi, perusahaan akan meningkatkan output sehingga mencapai keseimbangan baru. Demikian pula, jika permintaan uang lebih tinggi dari jumlah uang yang beredar, suku bunga akan naik sehingga tercapai keseimbangan kembali. Adapun peran kebijakan fiskal dan moneter, keseimbangan ISLM sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran negara atau penurunan pajak dapat mendorong kegiatan ekonomi dan memperbesar pendapatan nasional. Sementara itu, kebijakan moneter seperti penambahan jumlah uang beredar atau penurunan suku bunga dapat menurunkan biaya investasi dan memperluas kegiatan ekonomi. Kedua kebijakan ini harus dijalankan secara seimbang agar pertumbuhan ekonomi berjalan stabil tanpa menimbulkan inflasi yang berlebihan. Demikian pula dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan model ISLM ini menggambarkan keterkaitan antara sektor real dan sektor moneter dalam perekonomian. Melalui pemahaman terhadap keseimbangan pasar barang dan pasar uang, kita dapat melihat bagaimana keputusan pemerintah dan bank sentral memengaruhi suku bunga, investasi, serta pendapatan nasional. Keseimbangan ini yang menjadi dasar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas harga dalam suatu negara.